Assalamualaikum, welcome to Lali Edelweiss channel. Di video kali ini aku mau share tentang hasil ekoprint. Yang pertama ini ekoprint di hijab. Ini aku menggunakan bahan namanya sinar. Ini jatinya jadi ke arah orange, dan ini aku memakai pewarna secang tanpa tunjung. Jadi ini kemudian ada blanketnya di sini. Ini blanketnya. Nah, kalau kita tanpa tunjung itu untuk jarak kepyar itu memang kurang kelihatan. Jadinya seperti ini. Nah, ini aku nggak pakai tunjung. Ini jenitri. Lalu ini kalpataru. Mana lagi ya? Ini jarak ulungnya juga nggak begitu kelihatan. Terus di sini, yang sebelah sini aku memakai tanin dan tunjung. Nah, di sini aku pakai tanin, ada yang green tea, ada 5 sama oak gals. Tapi di sini aku tidak memakai pewarna, jadi cuma tanin sama blanketnya tunjung. Jadi di sini ini green tea. Untuk green tea itu warnanya agak keunguan. Nah, ini jadi yang di kain bawah, kain utamanya aku pakai green tea, lalu di atasnya blanketnya pakai tunjung. Untuk ini tabebuya, jadi seperti ini. Ini ada jati, kemudian ada jarak bolong. Ini tabebuya dan jarak kepyar. Lalu yang satunya, yang kain utamanya bagian bawah itu ini jarak bolongnya, lalu jati. Mana lagi ya? Ini jenitrinya nampak ngeblok aja. Lalu ada, ampun guys, maaf ya, itu motornya kayak gitu. Terus ini kalpataru. Jadi ini masih kering dengan angin-angin tanpa sinar matahari dan belum difiksasi. Yang ini eukaliptus, ini daun eukaliptus, kemudian atasnya ini jarak kepyar dan tabebuya. Lalu di sini warnanya hampir mirip-mirip. Ini aku pakai delima. Ini taninnya delima dan blanketnya tunjung. Mungkin agak bedanya di jarak ulungnya agak kehijauan. Lalu ini kalpataru, jenitri, dan ini yang bagian kain utama atau bawahnya. Ini yang membedakan di sini jarak kepyarnya jadi ngecap putih. Dan ini kalpataru sama jenitri. Ini jarak ulung. Oke, lanjut. Yang di sini ini aku agak lupa ya. Ini kayaknya oak gals. Warnanya mirip-mirip kalau menurut aku. Ini ada pakis, nampak muncul seperti ini. Lalu bebuya, kemudian eukaliptus. Ini daun panang tapi udah kering, jadinya ngecap aja seperti ini. Minta bebuya, jarak ulung, dan apa lagi ya? Jatinya jadi seperti ini, agak keorenan. Kemudian yang di sini masih sama. Ini yang kain bawah atau utamanya dari si oagals. Kemudian ini di bahan voile. Kemudian ini di voile juga. Ini green tea ya. Nah, kurang lebih hampir sama. Cuma ini kalau di sinar, di bahan sinar itu jadinya kayak gini. Ini
bebuayanya jadi seperti ini. Nah, tapi kadang juga itu nggak sama ya teman-teman ya. Entah apanya, entah mungkin pH air kita atau kekentalan dari zat warna kita itu memang biasanya hasilnya nggak sama. Ini green tea, ini bagus banget ini jatinya. Nah, untuk jatinya ini memang agak aku tekan, jadi dia serat-seratnya tuh bisa muncul kayak gini ya. Jadi agak ditekan, nggak terlalu dipukul sih, cuma ditekan, jadi nggak keluar. Ini memang hampir sama warnanya. Nanti lain kali mau aku coba tanin lalu dengan zat pewarna. Yang ini bener-bener tanin dan tunjung saja. Oke, kalau yang cerah ini hanya zat pewarna aja. Oke, sharingnya aku. Sekarang kita menuju ke kain belacu yang juga sudah aku eco print. Nah, ini adalah kain belacu yang aku eco tanpa menggunakan zat pewarna. Jadi di sini hanya menggunakan parutan tunjung karena ini satu kain termasuk blanketnya. Kalau yang ini barusan saja aku ponding karena di sini tadi nampak kosong, jadi aku tambah dengan ponding. Nah, ini tunjung, hanya satu kain dengan tunjung, lalu aku blanketkan. Jadi ini garisnya di tengah. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Karena tunjung, jatinya jadi ungu. Ini ya. Tapi jatinya memang ini cukup kuat warnanya, jadi nempel di kainnya. Ini hasilnya jenitri. Ini jenitri, lalu ada pakis, lalu ada ini jarak gulung, kemudian jarak kepiar, lalu ada kalpataru. Di sini ada kalpataru di ujung, dan juga ada ini daun eukaliptus. Di sini daun eukaliptus yang ini. Oke, jadi ini hasil tanpa warna, hanya kita menggunakan tunjung saja. Selanjutnya ini adalah hasil eco hari ini. Di sini yang bagian depan ini sama belakang itu teknisnya sama dan kita sama-sama menggunakan pewarna secang, tapi secangnya memang berbeda, mungkin berbeda daerah, jadi warnanya beda. Nah, di sini ini kain utama atau kain bagian bawah. Nah, di sini angin guys. Ya, di sini yang bagian bawah, kemudian ini blanketnya. Nah, teknik yang aku pakai ini kain bagian bawah atau kain utamanya itu tidak kita warna. Baru nanti yang kain blanketnya kita beri warna, lalu kita celup ke larutan tunjung dengan konsentrasi yang sangat encer. Nah, secang yang ini hasil warnanya menjadi agak fanta atau magenta, dan jatinya cukup kuat menjadi ungu. Tapi untuk secang yang satunya ini dengan teknik yang sama, ini ungunya menjadi ungu apa namanya ya, ungu terong, ungu violet. Nih, jadi seperti ini ya. Yang blanketnya yang sebelah sini. Jadi ini yang blanketnya yang atasnya. Cantik. Nah, seperti itu. Terus untuk yang kain ini adalah kain re-eco. Jadi kain ini sudah pernah aku eco, lalu kurang memuaskan, jadi aku
kasih by clean, jadi menghilangkan warna dan juga hasil eco yang pertama, tapi memang nggak 100%. Terus hari ini aku eco lagi dan hasilnya seperti ini. Ini blanket sama kain utama warnanya hampir sama, agak lumayan mirip. Jadi itu di sana sama ini. Ini daun eukaliptus jadinya seperti ini guys. Kemudian jatinya seperti biasa, jadinya ungu, cukup kuat. Ini eukaliptus juga, tapi yang seperti akasia, yang kecil-kecil. Kalau ini eukaliptus yang lebar-lebar. Ini kenikir. Lalu ada daun apa lagi ya? Ini juga eukaliptus tapi beda. Ini ada tabebuya. Lalu ada juga jarak pulung, ini jarak pulungnya. Memang saat kita mengikut, memang kita tidak tahu persis hasilnya seperti apa, tapi kurang lebih kita bisa ngebayangin dari sesuai yang kita pakai, kemudian kita pakai tunjung atau enggak, nanti kita bisa membayangkan dirinya seperti apa. Terus teknik yang aku pakai kali ini, jadi menurut aku dari praktek ini, kalau kita mau ya nggak terlalu gagal gitu istilahnya ya, kita pakai, jadi kain utama yang bawah itu kita tidak pakai pewarna, tapi yang atas kita beri pewarna, lalu kita peras, kemudian kita celup tunjung dengan konsentrasi yang sangat-sangat ringan. Itu baru kita blanketkan, baru kita kukus. Itu nanti atas bawah akan tetap ada jejak dan juga banyak mengeluarkan warna. Menurut aku seperti itu. Mungkin nanti lain kali akan aku coba lagi dengan pewarna yang lainnya. Kali ini aku memakai secang aja. Oke teman-teman, semoga sharing aku kali ini bermanfaat. Pengalaman aku ini bermanfaat untuk teman-teman yang suka eco print. Jadi eco print itu tekniknya kita coba-coba dari ilmu yang mungkin di share di grup atau kita baca di mana, itu nanti kita coba. Kita baru tahu hasilnya setelah kita coba. Oke teman-teman, tetap semangat berkarya. Jangan lupa bahagia. Edelweiss, indah melekat abadi. Bye-bye. Wassalamualaikum.